لله رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وبعد. Seandainya peluang dan kesempatan untuk kita memohon dan meminta kepada Allah di tempat-tempat yang memang secara pasti doa dan permintaan kita akan diijabahkan atau dikabulkan, ataupun juga pada waktu-waktu yang secara pasti dia adalah di antara daripada waktu-waktu yang mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Katakan saja seperti di Tanah Suci Mekah, di Tanah Suci Madinah, di Arafah, Muzdalifah, di Mina, tempat-tempat yang mulia, ataupun juga pada waktu-waktu yang mulia seperti di bulan Rajab, di bulan Ramadan, ataupun juga seperti 10 hari yang pertama pada bulan Dzulhijjah, maupun juga pada hari Arafah, pada hari Asyura, pada 3 hari Tasyrik. Seandainya peluang untuk kita melanturkan doa, memohon dan meminta kepada Allah pada tempat-tempat dan juga pada hari-hari yang kita sebutkan tadi itu tentu peluang itu hanya boleh diraih oleh orang-orang tertentu saja, yang kemampuannya dengan duit, kemampuannya dengan kesehatan, kemampuannya dengan waktu, kemampuannya dengan keamanan dan kesejahteraan. Kalau tidak, banyak di kalangan kita yang tidak mampu untuk datang ke tempat-tempat yang mulia, ke Tanah Suci Mekah dan Madinah, dan juga Baitul Maqdis, dan juga banyak di kalangan kita untuk menunggu waktu-waktu yang mulia dengan perputaran 12 bulan, daripada bulan ke bulan, dari bulan ke bulan, baru kita sampai kepada bulan Ramadan, daripada bulan ke bulan, bulan ke bulan, baru kita sampai kepada bulan Dzulqa'dah dan juga Dzulhijjah, di mana pada hari itu kita akan melaksanakan wukuf dan Arafah. Jadi kalau peluang untuk kita melanturkan doa, bimbinglah kami ya Allah, selamatkanlah kami, bahagiakanlah kami, sehatkan, afiatkanlah kami, hanya pada waktu-waktu dan juga tempat-tempat tertentu saja. Tentu peluang untuk kita meminta seperti itu hanya dapat diraih oleh orang-orang tertentu, dan juga hanya dapat diraih sewaktu-waktu saja. Tapi ternyata Masya Allah, tabarakallah, pada saat yang kita melaksanakan sebagian waktu, kita diberikan peluang untuk berkomunikasi dan juga untuk kita memohon, meminta kepada Allah Jalla wa'ala pada tiap kita melaksanakan sembahyang, baik itu dengan sembahyang yang 5 waktu atau juga dengan sembahyang qabliyah yang kita laksanakan sebelum dan juga setelahnya. Itulah tadi yang kita aminkan doa dan baca daripada imam, ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Jadi untuk kita memohon yang semacam itu, kita tidak menunggu bulan Ramadan, kita tidak menunggu bulan Rajab, kita tidak menunggu bulan Sya'ban, kita tidak menunggu setelah kita sampai di Mekah, kita tidak menunggu setelah kita bermuajahah di hadapan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat, tidak terikat dengan keadaan, yang dengan kita berkali-kali memohon dan meminta kepada Allah agar Allah bimbing kita dan tunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Masya Allah, tabarakallah. Jalan yang lurus itulah yang dimaksudkan dalam tajuk perbincangan kita pada malam hari ini, indahnya bersyariat. Indahnya hidup bersyariat. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Kalau dengan jawabannya atau dengan tanda tanyanya kenapa, itu pendek saja, tapi dengan jawabannya panjang sekali. Jadi dengan jawaban kenapa,
kita katakan indah hidup bersyariah? Sebab dengan kita dapat memanfaatkan segala kelebihan, segala fasilitas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Satu, sebab dengan kita boleh mendapatkan bonus, mendapatkan keuntungan, mendapatkan ganjaran pahala, dan juga mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Sebab dengan kita ada lampu, ada pelita yang menerangi kehidupan kita, yang sehingga satu persatu daripada bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kita, yang sehingga belahan dan bagian daripada waktu, jam, hari, minggu, bulan, tahun, itu akan dapat kita peruntukkan dan dapat kita gunakan untuk membawa kita semakin dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Semakin dekat dengan Allah berarti semakin dekat dengan rahmat dan maghfirah. Dekat dengan Allah berarti keampunan dosa, dekat dengan Allah berarti syurga, dekat dengan Allah berarti kehidupan yang abadi. Jadi kalau kita klasifikasikan kehidupan manusia di dunia ini, supaya tidak susah kita membagi-bagikan, kita bagi kepada dua golongan saja. Golongan orang-orang kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, jabatannya tinggi, kedudukannya tinggi, segala-galanya di ujung jari. Golongan orang miskin yang tidak punya kemampuan, kita katakan kalau seandainya kehidupan seseorang tadi itu sederhana, pun juga tergolong dalam kumpulan orang miskin. Sebab kesederhanaan dalam hidup maknanya kita masih memerlukan kelengkapan dan kesempurnaannya. Tapi dengan orang yang mampu dengan duitnya, yang mampu dengan kekayaannya, yang mampu dengan jabatannya, yang mampu dengan politiknya, yang mampu dengan kedudukannya, maka dunia berada di ujung jari. Ikut kehendaknya. Hari ini nak sarapan pagi di Singapura, nanti tengah hari makan di Jakarta, nanti malamnya makan di Kuala Lumpur, lagi. Nanti besok nak terbang ke Dubai, masalah duit. Apalagi kalau pada waktu kita sudah punya pesawat pribadi, dan berapa ramai orang yang mempunyai pesawat jet pribadi. Jadi misalkan saja, jangankan dengan pemimpin-pemimpin negara. Dulu saya tahu beberapa artis yang mempunyai pesawat pribadi, dia boleh terbang kemana-mana saja. Terserah apakah sarapan paginya di Bangkok, kemudian makan siangnya di Langkawi, kemudian makan malamnya di akhirat, boleh, tidak ada masalah. Itu kalau pada eksiden kan seperti itu. Ini kumpulan yang serba wah dengan segala-galanya, duit, jawatan, kedudukan adanya di ujung jari. Masya Allah, tabarakallah dan khadiqin. Tanyakan saja kepada kumpulan yang hidup memang semacam itu, agak-agak dalam berapa lama, atau maunya hidup semacam itu dalam jangka berapa lama? Sebulan? Setahun? 10 tahun? Kalau seandainya dia boleh seumur hidup seperti itu, itulah idaman yang diharapkan. Serba mewah dengan kendaraannya, dengan perabotnya, dengan rumahnya, dengan pakaiannya, dengan kesehatannya, masya Allah tabarakallah, pakar spesialis yang merawat dan juga yang mengawal kesehatannya sejumlah sekian. Masya Allah tabarakallah, untuk pakaian bersilih ganti, kendaraan bersilih ganti, perabot serba bagus. Mau tak kira-kira orang yang seperti itu? Sebelum kita katakan iya atau tidaknya, kita lihat dengan pemimpin-pemimpin kita. Baru Allah anugerahkan kekayaan, atau baru Allah anugerahkan politik saja kepada mereka. Daripada 10, ada berapa ramai yang mengundurkan diri, melepaskan jabatan? Atau ingin dipilih lagi? Bahasa sana, teruskan. Politik kalau sudah tersemat di dalam hati, kalau sudah tersemat di dalam kehidupan seseorang, itu lebih mudah dengan kita menggeser, menolak, gunung daripada tempatnya, daripada kita menggeser keinginan kita dalam berpolitik yang dengan keinginannya untuk selama-lamanya. Ada sampai mati, data larat berjalan, sudah tidak boleh berbuat apa-apa, tapi semangat politiknya tetap hidup. Jadi dikatakan mungkin barangkali yang 70 itu hak dari sini ke bawah, sementara semangat politiknya dari bawah ke atas, itu politik. Sementara yang lainnya, ada yang lain Haji, saya jumpa salah seorang daripada sahabat kita di Banjarmasin, Nur katanya, anak ini memang dah tua Nur,
Usia saya sudah melebihi batas 68, tapi 68 itu setakat dari sini ke atas aja. Dari sini ke bawah masih 20-an aja. Saya pun terpikir, maksudnya apa? Tak paham. Dalam sembahyang terhayal kepala ke sana kemari, apa maksud? Dari pusat ke bawah masih muda lagi, atas dari pusat ke atas itu saja sudah tua. Ini baru satu Allah anugerahkan politik saja. Ternyata daripada 10 belum tentu ada satu yang nak meluncurkan jawatannya atau politiknya daripada kehidupan. Bagaimana kalau sudah dengan politiknya? Apakah pernah kita mendengar yang di Pertuan Agung telah mengundurkan diri daripada jawatannya? Belum pernah ada. Sampai mati tetap agung. Sampai mati kalau boleh jawatan Perdana Menteri itu seumur hidup tetap nak jadi Perdana Menteri sampai mati. Yang bagaimanapun keadaannya, politiknya, dunianya, kekayaannya, jawatannya, kedudukannya, itu adalah merupakan satu anugerah daripada Allah yang dengan mereka-mereka tadi itu tentu tidak menghayalkan kehidupan yang semacam itu hanya dalam sekelip mata memandang. Bukan setakat dalam 3-4 minggu, 3-4, 5, 6 bulan, akan tapi nak hidup seperti itu seumur hidup. Seandainya boleh kembali ke belakang untuk lebih menikmati, supaya lebih puas lagi dengan kekayaannya, lebih puas lagi dengan kesehatannya, lebih puas lagi dengan jawatannya, lebih puas lagi dengan kedudukannya. Seandainya ada di mall tertentu yang walaupun adanya di ujung dunia, jadi di situ ada terapi ataupun juga ada obat awet muda. Dan seseorang boleh kembali kepada usia 20-an, 30-an, 40-an, mesti ramai pembeli-pembelinya. Kalau seandainya ada lagi satu warung, kedai sederhana dengan kedainya, tapi obat-obatan yang dijual di kedai tadi itu boleh menyambung umur daripada 60 tahun menjadi pada 120. Berapapun akan mereka bayar. Insya Allah laris. Datang ke situ, Encik minta maaf, obatnya sudah habis. Obat untuk panjang umur daripada 100 tahun menjadi pada 130 itu sudah tidak ada lagi. Insya Allah nanti minggu depan ramai suatu, sebab dijual hanya di satu tempat saja di dunia. Ramai beratur orang-orang untuk membeli obat panjang umur, dan memang terbukti. Tuh Tuan Hajang itu sudah 350, yang sana sudah 450, yang itu lebih tua daripada Israel lagi alaihissalam. Bisa saja. Masya Allah, tabarakallah. Begitu nafsu kita. Jadi perumpamaannya tidak perlu diperumpamakan dengan sesiapapun ingin hidup untuk selama-lamanya. Tapi kenapa dia teringin macam itu? Yang bunuh diri itu dikenakan karena apa? Kenapa dia bunuh diri? Mungkin disebabkan kena faktor keuangan, mungkin disebabkan kena faktor kesehatan, mungkin disebabkan kena faktor cinta, mungkin disebabkan kena stres, kalah dalam pilihan raya. Jadi dia sudah tak nak hidup. Tapi kalau pada saat pilihan raya menang, dapat sokongan yang banyak, duitnya banyak, orangnya sehat, jasmaninya kuat, makannya lalu, tidurnya nyenyak. Kalau tidur kadang-kadang sampai putaran 24 jam tidak bangun-bangun, lebih nyenyak daripada tidurnya Ashabil Kahfi. Makan lalu sungguh. Orang yang semacam itu tak nak mati. Jangankan dengan orang yang mempunyai kemewahan hidup seperti itu, kita ini pun tak nak mati. Datang malaikat Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, yang walaupun saya tidak kenal satu persatu daripada kalian, tapi saya setakat saat ini ingin menawarkan ingin mempropagandakan, mempromosikan suatu tawaran indah. Siapa yang siap nak pergi ke akhirat dengan aku dan aku matikan sekarang juga? Tak ada sambutan, tak ada satu jangan. Katanya kamu akan kuberikan kekayaan dunia dengan segala isi-isinya, tapi akan kumatikan sekarang ini juga. Tak nak. Sebab kenapa? Sebab sebagaimana saya katakan tadi, kenikmatan hidup yang dirasakan oleh seseorang membuat seseorang ingin hidup selama-lamanya. Oke, ini golongan yang pertama. Jadi golongan yang semacam ini, dengan duitnya, dengan hartanya, dengan kemewahannya, dengan kekayaannya, dan juga dengan politiknya, dengan kemampuannya, Masya Allah, tabarakallah. Sebutkan satu persatu nama-nama artis.
Sophia Loren udah meninggal. Seandainya boleh hidup selama-lamanya, dia akan hidup selama-lamanya. Monekanya, Madonnanya, siapa saja. Tapi tidak boleh. Dari waktu ke waktu umur akan susut. Dari waktu ke waktu umur kita akan habis. Dari waktu ke waktu kita akan sampai ke penghujung. Kesimpulannya, orang yang pernah hidup mewah tak akan mau hidup sengsara. Orang yang pernah hidup kaya ingin kekayaannya selama-lamanya, jawatannya selama-lamanya, popularitinya selama-lamanya, kedudukannya selama-lamanya, politiknya selama-lamanya. Masya Allah, tabarakallah, inginkan kekal abadi dengan kenyamanan hidup yang pernah dia nikmati, makannya nikmat, tidurnya nyenyak, segala-galanya sesuai dengan hasrat dan keinginan. Kira-kira manusia yang seperti ini mau tak nanti, atau pada suatu ketika Allah cabut kemewahan hidup yang semacam itu? Jawabannya secara 100% tidak. Kalau memang dengan kalian sudah tahu semacam itu, nikmatnya makan makanan yang lezat dan nikmat, nikmatnya pakaian yang serba mewah dan bagus, nikmatnya kendaraan yang serba mewah dan megah, nikmatnya rumah yang serba lengkap dengan perabotnya. Masya Allah, tabarakallah. Kita merubah struktur rumah kita itu hanya dengan menggunakan remote control saja. Ciut, rata jadi airport rumah kita itu. Kemudian kita mencitra kalau tabarakallah jadi hotel bintang 7, bukan bintang 5, bintang 7. Dalam sekali mata memandang, Masya Allah, kan film-film kartun macam itu, Cik. Saya tengok, asalnya motornya, motor berkumpul jadi robot, berkumpul jadi apa? Jadi kita boleh desain rumah kita semacam itu. Mata tinggal di rumah buruk, mata hidup sengsara tidak. Kalau begitu, bagaimana kalau dengan kehidupan yang abadi nanti? Kalian sudah tahu betapa nikmatnya dan juga betapa nyamannya makanan yang serba nikmat, kendaraan yang serba mewah, rumah yang serba megah, kelengkapan hidup yang terpenuhi, keinginan yang segala-galanya sesuai dengan kemauan yang kita cadangkan. Masya Allah, tabarakallah. Golongan yang seperti ini di dunianya saja ingin hidup abadi semacam itu, maka nasihat kita jangan sampai ridho, jangan sampai mau nanti hidup di akhirat menjadi tirak keruan. Di akhirat nanti dengan kehidupannya jadi sengsara, kesehatannya terjejaskan, kekayaannya sudah tidak ada, kebaikannya tidak ada, kesehatannya tidak ada, tersiksa di bawah murka atau neraka Allah Jalla wa Ala wal iyadu billah. Artinya apa? Artinya orang-orang korporat, menteri-menteri, pegawai kerajaan itu lebih patut mengenal syariat Allah dan hidup bersyariat daripada orang-orang miskin. Kenapa? Nanti sebaliknya kita balik juga, orang miskin lebih patut. Kalau begitu seduduannya patut. Bagaimana orang-orang korporat lebih patut hidup dengan mengenal syariat, membabitkan diri dengan hukum hakam, melibatkan diri dengan ibadah, dengan zikir, majlis ilmu, majlis tazkirah, kuliah. Kenapa? Sebab dengan mereka sudah mengenal dan sudah mengecapi kenikmatan dan kenyamanan hidup itu seperti apa. Maka bagaimana dengan mereka harus berupaya untuk mengekalkan kenikmatan tersebut, bukan hanya di sepanjang hidup di dunia. Di dunia ini terlalu sempit, tak lama mana duduk di dunia. Di dunia ini hanya setangkap dalam 100 tahun saja, tapi masih banyak kurangnya. Peruntukan yang Allah bagikan kepada kita, wallahu a'lam, daripada Haji Zul pusing sampai kepada Bang Izzat, sampai kepada yang duduk di sini, belum tentu ada di kalangan kita yang mendapatkan peruntukan umur sampai 100 tahun. Kira-kira tak apalah, kita catat nama kita masing-masing. Nanti siapa yang terakhir meninggal di kalangan kita sekarang? Kata dengan adik kita yang paling kecil sekarang, ada yang berusia sampai 100 tahun. Mungkin untuk barangkali ada di antara daripada musliman di belakang. Kalau sana tidak kerja,
tidak pernah memproses tenaga dan kekuatan, tidak ada yang dipikirkan, hidup, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Tak pernah ke sana kemari tempat-tempat yang membahayakan, tak pernah kena arus angin, takut kalau bahaya masuk angin, tak pernah turun-turun, takut kalau kepanasan. Betul-betul dikawal ke sana sekalipun, tetap kalau peruntukan umur hanya setakat 80 tahun, tidak akan mungkin lebih daripada 80 tahun. Saya yang bertanya, kalau macam itu yang kalian rasakan, nyamannya, nikmatnya, seronoknya, seketika dengan segala-galanya lengkap ada dalam kehidupan kita. Tentu orang-orang yang sudah menikmati kenyamanan hidup, yang sudah pernah hidup mewah, tentu dia tidak mau, jangankan di akhirat yang selama-lamanya, di dunia saja tidak bakalan mau kembali sengsara atau juga hidup menderita. Kenapa? Sebab karena sudah menikmati kenyamanan hidup yang memang betul-betul menyenangkan, membahagiakan, rahah. Kalau memang betul-betul yang kita targetkan dalam hidup itu adalah rahah, kenyamanan, kebahagiaan, ketenangan, kejayaan, keseronokan yang abadi, maka kita sematkan, bukan kita sematkan hanya dalam bentuk ceramah dan seminar, bukan kita sematkan dari sudut makna isi dan kandungan, tapi memang betul-betul secara realiti dan juga secara terbukti, secara tatbik amali kita laksanakan dan kita terjemahkan panduan syariat yang membimbing hidup manusia daripada dunia sampai kepada akhirat, daripada hidup sampai mati dan sampai kembali kepada Allah dengan kehidupan yang kekal abadi. Kesimpulan untuk kumpulan yang pertama tadi itu, kumpulan orang-orang kaya, kumpulan orang-orang ahli politik, kumpulan orang-orang yang menikmati kenyamanan hidup, masyaallah tabarakallah, dengan kenikmatan yang serba ada, yang serba lengkap tadi itu, dia inginkan semacam itu dalam kehidupannya. Jangan sekali-kali dengan kalian mencabar, jangan sekali-kali dengan kalian mengancam atau juga mencampakkan diri kepada lembah kehancuran, kebinasaan, bukannya setakat sengsara, bukannya setakat menderita, tapi dengan azab yang tidak dapat dihayalkan oleh kepala manusia atau juga oleh akal pemikiran sesiapapun. Dalam berapa bilion jumlah pendudukan manusia, jumlah bilangan manusia yang hidup di permukaan bumi, kalau otak mereka terjun dikumpulkan semuanya, jadi otak bisa itu dikumpulkan sehingga beratnya sampai tidak kurang daripada sekian juta ton sekalipun, masih belum mampu untuk mengamas seperti apa perihnya, pedihnya, jeleknya, jijiknya, lasaknya, buruknya azab siksaan Allah di dalam api neraka. Jadi kalau macam itu, orang-orang korporat yang pertama, orang-orang kaya yang pertama, golongan yang memerintah yang pertama, lebih aula dengan mereka untuk hidup bersyariat. Sebab kenapa? Sebab mereka lah yang menikmati kenyamanan hidup di dunia, dan mereka harus mampu untuk mengekalkan kehidupan yang nyaman seperti itu sampai kepada negeri akhirat dengan kehidupan yang lebih mewah, dengan kecanggihan teknologinya yang lebih canggih. Kenapa? Sebab naluri mereka sudah terpancing seketika mereka hidup di dunia. Masya Allah tabarakallah, kan misalnya katakan saja dengan seseorang yang kawin serba bebas, malam hari ini tak dengan perempuan yang mana, besok dengan perempuan yang mana. Orang yang seperti itu patut secepat kilat sedar, sehingga dia boleh nanti berpindah-pindah daripada bidadari kepada bidadari, sebab dia sudah menikmati kecantikan wanita-wanita yang seksi dan cantik. Nakkan yang mana satu di ujung jari, nakkan dengan pramugarika, ataupun juga dengan peragawatika, atau dengan atletka, atau dengan seniman, kan begitu tuh. Jadi pada saat adanya sukan Commonwealth atau juga dengan sukan-sukan diadakan di mana-mana, itu semuanya marah. Hotelnya penuh, minumannya diminati, perempuannya laris. Hotel-hotel yang mana yang kosong seketika ada program-program yang seperti itu. Bahasa kurang lebih, kalau memang betul-betul dengan kalian dapat menikmati kecantikan wanita-wanita yang cantik,
secara haram atau juga secara halal, itu akan memancing naluri mereka agar kenikmatannya dalam dunia seks boleh kekal nanti sampai ke akhirat. Mau tidak mau kuncinya patuh dengan syariat Allah Jalla wa'ala. Jadi kenikmatan hidup yang kita rasakan sekarang ini itu akan memancing keinginan kita, naluri kita agar dengan kita patuh, sebab kita tidak mau asbab musabab. Hati-hati kalau sampai nanti jumlah penggemar kita akan berkurang. Hati-hati, terasa tadi malam berhadapan dalam ribuan, lebih daripada 1.000. Sebelumnya dalam 2.000-an di Penang. Terus jemaah kita berkurang, agak lemas sedikit, lutut kita 200 sembahyang. Betul Bang Hanif, betul kan? Malam tadi kita ramaikan. Sebelumnya lebih ramai lagi. Kalau 100 saf, 150 saf, ada 7 ke belakang, belum lagi dengan muslimat. 7 kali 150 sudah 1.000 lebih. Kali dengan muslimat lagi di belakang, ramai sekali di Masjid Abdullah Fahid. Tuh. Jadi dengan atlet atau juga dengan artis atau juga dengan penyanyi tidak mau kehilangan penggemar. Sudah seronok betul dengan penggemarnya. Kekalkan penggemar kalian daripada para malaikatullah Jalla wa'ala. Kekalkan penggemar kalian daripada hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Kekalkan penggemar kalian daripada tetamu-tetamu Allah Jalla wa'ala. Sebab kalau seandainya kalian ingin hidup seperti orang-orang miskin, orang-orang miskin belum pernah menikmati kenikmatan yang nikmat, belum pernah merasakan kenyamanan yang nyaman. Nak kawin dengan perempuan yang cantik, mana duitnya, mana hantarannya, mana mas kawinnya, bagaimana untuk resepsi pernikahannya. Bukan tak nak beli motor yang hak besar tu yang juga, tapi terpaksa karena duit tak ada, terpaksa beli keres yang hak 4.000 je. Padahal teringin juga yang beli yang nak beli yang harga 40.000 tu yang dibawa sama Sultan Johor. Sampai ke sana kemari besar, mahal, mewah, bagus. Bukan kita tak nak beli Mercedes S-Class, bukan kita tak nak dengan BMW, bukan kita tak nak dengan kendaraan yang serba mewah. Tapi apa daya tangan tak sampai, cukupnya setakat beli jin tu je. Cukupnya setakat beli kancing second hand lagi. Sudah tak ada yang nak, tak ada yang nak. Tu kereta tu terbias sejak bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dari kedai itu. Ditawarkan daripada harga 10, tiap tahun turun. Tahun ini turun lagi 30%. Akhirnya jadi 3.000 je lagi. Itu pun tak ada yang beli. Tunggu lagi setahun, akhirnya jadi 1.500. Dibeli pada harga 1.500. Kenapa? Karena tak ada duit. Kalau tadi orang-orang kaya tak nak hidup miskin semacam itu, naluri mereka harus terpancing, segarkan hidup, semangat ibadah mereka harus lebih kuat. Kenapa? Ingin mengekalkan agar kekal kehidupan yang semacam itu selama-lamanya dengan mereka, bukan dalam kehidupan dunia yang sementara waktu. Kalau dengan kalian mampu untuk mempertahankannya dengan cara yang licik, dengan cara yang kokoh, dengan cara yang dibolehkan atau tidak, kalian lebih terpancing lagi untuk mempertahankan kehidupan akhirat yang tidak ada kesudahannya. Gimana caranya? Dengan cara kembali kepada Allah, kembali ke jalan Allah, hidup bersyariat. Maka dengan slogannya, indahnya hidup bersyariat. Kenapa? Sebab itu sebagai satu jaminan yang dengan kita mampu untuk mengekalkan kenikmatan hidup, untuk mengekalkan kenyamanannya, kenikmatannya, kepuasannya. Sebab dengan naluri kita tidak pernah merasa puas dengan makanan. Bila kita tamat makan, sebenarnya tak puas-puasnya akan makan. Seseorang yang mampu untuk melakukan hubungan yang satu itu, bila tamatnya makan kambing, nak lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan dicari-cari lagi minuman, herbal, makanan, perobatan, tanaman pijit atau juga dengan refleksi atau perobatan tradisional atau urut cara kampung itu seperti apa? Untuk mengapa? Bukan untuk menyegarkan pandangan, bukan untuk menguatkan pendengaran, untuk menguatkan yang itu tuh. Oke. Jadi kalau macam tu, perempuan
di dunia macam mana pun minta maaf, perempuan di dunia macam mana pun terhalang dengan penyakit, terhalang dengan buang air kecil, buang air besar, terhalang dengan masa utur. Kadang-kadang dia tak nak layan, kadang-kadang dia biarkan kita tidur. Itu semuanya berlaku. Kalau tak tahu, kawin dulu, nanti tahu ceritanya macam mana. Itu halangan di dunia. Katanya minta maaf, dah letih bang, minta maaf bang, uzur bang, minta maaf, tak ada mood, tak ada selera, minta maaf. Mau tak mau terpaksa memaafkan lah. Kenapa lagu mana? Padahal tadi kita sudah berupaya dah, siap siaga dah, teh tarik dengan tongkat alinya, dengan radek dan sebagainya. Tahu-tahunya sampai ke rumah, katanya minta maaf. Tuh keadaan perempuan di dunia macam tu. Kita lagi jos-josnya, lagi semangatnya dengan naluri yang berbubar-bubar pada saat itu, ternyata terhalang istri dalam keadaan uzur. Terpancingkan naluri kita untuk kita bersama bidadari. Masya Allah, tabarakallah. Di dalam Al-Quran dinyatakan, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan kejayaan, keberuntungan dan kebahagiaan. Innalil muttaqina mafaza, hadaika wa a'naba. Hadaik berupa kebun dan juga berupa makanan dan minuman, makna buah-buahan, enak, anggur, asal maknanya. Wa kawaiba atraba, dan perempuan-perempuan yang cantik atraba. Nih, kata orang Arab, senantiasa naik. Bahasa kita senantiasa montok. Tak ada yang namanya kendur, tak ada yang namanya telonde, tak ada bahasa-bahasa macam tu. Nabi kita bersabda, pada tiap kali digauli perawan. Tak boleh istri kita macam tu. Istri kita perawan pada malam pertama aja, takkan perawan tiap malam. Pendapatan yang ada itu sebenarnya penipuan saja. Kembali perawan, bohong. Selaput darah tidak akan mungkin kembali kecuali kalau dengan dioperate. Kalau dioperate pun tidak original. Di akhirat senantiasa darah dengan kemampuan suami yang tidak ada tandingannya. Nanti kita bersabda. Jadi orang yang hidupnya hanya untuk itu, terpancing agar hubungan tadi itu boleh kekal, dan tidak akan kekal kecuali kalau kita hidup berseimbang. Apalagi politik sudah, duit sudah, kekayaan sudah, kesehatan sudah. Bagaimana anggota tubuh boleh menjadi sehat di akhirat nanti kalau pada saat dengan tangannya tidak mengenal halal dan haram, kalau pada saat dengan matanya tidak kenal halal dan haram, kalau pada saat dengan telinganya tidak kenal halal dan haram, kalau pada saat anggota tubuhnya tidak tahu apa yang Allah nakkan dengan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini baru golongan yang pertama. Cukup. Mau tambah lagi kan? Makan cukuplah sudah. Sebab tadi yang paling nikmat. Jadi abang dapat dengar aja dulu, nanti baru berkongsi pengalaman. Masya Allah, tabarakallah. Terhalang dengan uzur, terhalang dengan sakit, terhalang dengan saya sibuk minta maaf bang. Aku lagi sibuk ada meeting di Singapura. Terbang. Masya Allah, tabarakallah. Jadi strategi abang tadi itu semuanya jadi gagal. Golongan yang kedua, golongan orang miskin. Orang miskin nonton di rumah, ada parabola, ada estro, alhamdulillah yang walaupun ikut menumpang, atau kalau tak ada punya pun pergi KL, pergi Penang, ya cuci mata lah dengan bahasanya, tengok perempuan yang lawa-lawa, yang cantik-cantik, Masya Allah, tabarakallah, masuk UAE, UKM, yang macam-macam pemandangan dia cantik-cantik, hitam, putih, hijau, biru, semuanya lengkap dengan solekan dan juga dengan dandan dan juga dengan tubuh yang langsing dan seksi. Ada yang badannya seperti serangga, ada yang badannya seperti macam-macam. Walhasil, bukan takna yang lebih cantik, bukan takna yang lebih seksi, bukan takna yang mancung hidungnya, bukan takna yang pirang rambutnya, begitu kan? Pirang. Coba kalau seandainya kita berpeluang kawin dengan seorang wanita muslimah daripada asal Prancis, daripada asal Spanyol, daripada asal UK misalnya,
atau juga daripada belahan Arab, dan dia cukup hormat, nazim dan memuliakan kita. Adakah kita memilih yang bodoh atau memilih dia? Ini siapa bang? Hah? Pertama, cantik, manis, seksi, sopan santun, baik, dan juga hormat takzim kepada kita. Ya Allah, betul-betul mendampakkan dirinya kepada kita. Mesti kita pilih bang. Tapi nak buat lagu mana? Minta 100.000. Kalau rupiah tak apa, RM. Ada, tapi kemampuan tak ada. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Motor kita dikit habis, kan sudah minyak pusing habis macam itu, tetap juga 120, tak naik daripada 120. Hadiah sekali pusing 160, dua kali pusing 200. Kita masih di Eko, dia sudah sampai di GL, ketinggalan jauh kita di belakang. Tanahkah kita punya motor yang semewah itu? Nah, kemampuan tidak mendukung. Masya Allah, tabarakallah, terpasang terang. Rumah kubu kecil sekali di Bukit Beruntung, tapi belum tentu orangnya beruntung. Orang tinggal di Bukit Jeluntung. Rumah Bukit Jeluntung mewah, cantik, besar-besar situ, tapi harganya pun juga besar-besar. Duh, di Shah Alam, kau tengok di rumah-rumah apartemen yang tinggi-tinggi. Nah, dia harganya 200-300an. 200-300 ribu RM itu sudah tidak ada bahasanya lagi kalau untuk di KL, kecuali kalau tinggal di Bukit Beruntung, ada 10.000 aja, 10.000 ji. KLI yang dicadangkan tuh di jalan sana banyak rumah yang terbiar. Rumah layak untuk kita tumpati, kita repes sedikit tambah-tambah tadi apa-apakan 10.000, 15.000, 20.000, paling mahal 100.000. KL jangan khayal. Tanahkah punya villa besarnya sebesar masjid ini, biliknya ada 39. Nak buat hotel boleh, nak buat asrama boleh, nak buat tahfiz boleh, nak buat konferensi boleh, nak buat restoran pun juga boleh. Restoran bukan setakat makan saja, makan, minum, tidur, dan juga dengan pasangan yang halal misalnya. Apalagi seperti orang-orang Syiah yang boleh bermut'ahan. Kenapa dia tidak boleh atau kenapa dia tidak mau? Bukan masalah tidak mau, tapi apa daya kemampuan tidak menunjang. Nah, yang tak pernah makan sedap, yang tidak pernah hidup mewah, yang tidak pernah menikmati kenyamanan hidup, nalurinya akan terpancing dan dia tidak mau kalau sampai di akhiratnya hidup seperti ini. Nah, hidup di kubus itu kan, air tak ada, api tak ada. Itu kalau pada saat tidur malam, ya Allah, air pancut berguguran dari atas langit. Jadi celah-celah rumah, masya Allah, tabarakallah, barih macam tu, wah mewah betul. Kalau tengahnya pada tu mengorok, air pancut masuk ke dalam mulut. Kenapa? Kena hujan lebat, atapnya bocor. Ini rumah, pemandangannya. Orang-orang kaya, orang-orang kafratnya setakat punya hotel bintang 5, paling tinggi pun bintang 7. Punyanya dia bintang 1 juta. Kenapa? Sebab bintang-bintang lagi nampak kelihatan semuanya. Nanti beli baju tak pernah ganti, songko yang itu saja, sarung kain celana itu saja, pakaian yang itu saja. Baru-baru ini saya baca dalam satu akhbar, kalau tidak salah putusan Malaysia, ada keluarga seorang perempuan punya 3 orang beradik dan punya anak 4 orang. Makan nasi tambah dengan air kosong. Katanya macam mana? Jadi nak buat lagu mana? Bukan tanah, kemampuan tidak ada. Tadi kampung mana saya tak pasti. Terengganu, Epok tak pasti. Cuman masuk dalam akhbar kehidupan seorang perempuan seperti itu. Innalillahi ta'ala, tomyong, nasi mandi, nasi tayamum, nasi wudu, nasi Jumat, masya Allah tabarakallah. Sewaktu-waktu kanji, sewaktu-waktu biryani, sewaktu-waktu nasi bukhari, sewaktu-waktu burger ala Eropa, sedap nyaman baunya, masya Allah tabarakallah. Bukan tanah, tapi gaji setakat 300 RM saja. 300 RM kalau sekali duduk
di restoran-restoran yang seperti itu sekali duduk saja sudah habis. Jadi kumpulan yang semacam ini patut dan layak hidup dengan syariat, menjelmakan syariat dalam kehidupan mereka. Kenapa? Supaya dengan mereka hidup di akhirat nanti dengan kehidupan yang selesa. Dah tahu dah yang namanya derita itu seperti apa, yang namanya tertindas itu seperti apa, yang namanya sengsara itu seperti apa, yang namanya miskin itu seperti apa. Jadi tidak ada problem yang lebih berat ditanggung oleh sesuatu daripada hajat keperluan yang tidak terpenuhi. Berat kita punya satu keinginan tapi keinginan kita tidak tercapai. Kita punya satu hasrat dan target tapi ternyata dengan target kita tidak kesampaian. Nah di dunianya seperti itu, maka dengan mereka-mereka tidak sepatutnya mengekalkan kehidupan yang semacam itu. Kalau di dunianya saja sudah sengsara dan menderita dan tidak mampu bertahan lama, bagaimana kalau pada kehidupan akhirat nanti yang selama-lamanya yang tidak ada kesudahannya? Maka sebagaimana tadi dengan orang-orang kaya terpancing naluri mereka untuk mengekalkan hidup yang serba mewah, orang-orang miskin terpancing juga naluri mereka untuk mengenalkan diri dengan hukum, mengenalkan diri dengan syariat, mengenalkan diri dengan panduan ayat ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Sebab yang ditargetkan oleh mereka agar jangan sampai kehidupan yang serba susah, kehidupan yang serba sengsara, kehidupan yang serba menderita, kehidupan yang tidak disertai dengan kemampuan yang menunjang, agar jangan sampai hidup mereka yang seperti itu kekal abadi pada hari yang kalau pada saat kita sedang ke sana kita tidak boleh kembali, dan juga pada hari yang tidak ada kesudahannya. Maka dengan demikian patut dan pantas kepada dua kumpulan manusia tadi itu, kumpulan orang-orang kaya, korporat-korporatnya, menteri, dan juga dengan salatin, raja-raja dan yang berkuasa. Begitu juga dengan kumpulan rakyat yang tertindas. Nyaman kalau pada saat dengan kita dikuasai oleh sesuatu. Dalam hati kita, ya yang walaupun aku si miskin, tak punya kemampuan apa, tapi janganlah awak bersikap semacam itu. Janganlah salah dengan aku, jangan kasar dengan aku. Memang aku ada duit, tapi juga aku ada perasaan. Antar memang punya kemampuan, punya duit, punya harta, punya kekayaan, dan punya segala-galanya. Sementara yang membuat aku miskin itu bukan aku. Aku juga tanah hidup begini. Aku juga ingin mewah, aku juga ingin senang, aku juga ingin sehat. Siapa yang nak sakit? Siapa yang mau sengsara? Siapa yang mau tertindas? Betapa perih dan sakit dasar ketika dengan kita ditindas oleh sesiapa saja, baik yang menindas ke dalam kerajaan itu juga daripada sesama kita. Kalau tak makan hidup yang semacam itu, dan kita tidak mau kalau sampai sepanjang waktu kita sedemikian rupa, nah kalau macam itu naluri mereka akan terpancing. Itulah yang memancing naluri keinginan hasrat dan iman daripada para sahabat generasi umat yang pertama, sejumlah tidak kurang daripada 70. Menurut Syekh Ali As-Sabuni hafizahullah ta'ala, sejumlah tidak kurang daripada dalam 400-an yang disebut dengan ahli sopa. Ibadahnya rajin, takwanya rajin, zikirnya rajin, sembahyangnya rajin, jamaahnya rajin. Kenapa? Sebabnya saya pasti dengan sesiapapun, sengsara atau dalam kondisi kehidupan yang seperti apa saja, seseorang tentu tidak mau hidup sengsara dan juga tidak mau hidup menderita. Jangankan pada kehidupan yang tidak ada kesudahannya, untuk kehidupan di dunia yang sementara waktu, dalam seminggu pun kita tidak bersedia. Mau tak hidup miskin selama 3 hari saja, menderita, dicerca, dicaci maki dari teras, tidak, kita akan menolaknya. Kalau kita tolak kehidupan yang seperti itu, cobalah dengan diri kita, cobalah dengan kita usahakan agar syariat Allah, hukum hakam Allah, sunnah-sunnah Rasulullah SAW tersemat dalam kehidupan kita. Indahnya hidup bersyariat, sehingga hidup ini mempunyai makna dengan ridha, restu dan ridha. Karena tadi kita sudah meyakini kekayaan dan kemiskinan, kejayaan dan kegagalan, berhasil ataupun juga tidak, kedua-duanya itu adalah daripada Allah dengan panduan syariat. Kumpulannya di sini, alhamdulillah.
dzikrillah, senantiasa sujud, senantiasa berbakti, senantiasa di masjid, di saf-saf yang pertama. Kenapa? Sebab mereka memperolehi berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan, bukan disebabkan karena kelebihan yang mereka miliki, tapi itu adalah ketetapan takdir daripada Allah yang menguji atau yang memberikan anugerah kepada mereka, sehingga mereka jadi pemimpin, sehingga mereka mendapatkan kekayaan, sehingga mereka memperoleh gaji yang lebih. Itu hanya semata-mata pemberian daripada Allah. Kumpulan yang tadi itu pula restu dan ridha dengan panduan syariat. Sebab yang menghendaki kita miskin adalah Allah, yang mentakdirkan kita hidup seperti ini sejak pada hari kita dilahirkan, bahkan sebelum kita dilahirkan itu adalah Sang Pencipta. Dan juga yang menghendaki hidup kita serba apa adanya, itu adalah tadbir daripada ahkamul hakimin yang maha menata. Dibalik daripada derita, dibalik daripada cobaan dan ujian, dibalik daripada penyakit yang menimpa, terdapat 1001 hikmat yang dengan kita tidak dapat melihat dan juga tidak dapat menyaksikannya. Yang pada saat itu muncullah rewahan, restu, ridha, tafwid, taslim daripada kita. Alhamdulillah alladzi la yuhmadu ala makruhin siwahu. Lantunan puja dan puji kepada Allah kita lantunkan. Tidak ada zat yang dicerca atas segala keburukan, atas segala hal-hal yang tidak kita sukai, kecuali zat Allah yang Maha Agung. Di sini kumpulan yang bersyukur, di sini kumpulan yang bersabar. Alhamdulillah akan terkumpul semuanya di dalam surga, karena masing-masing terpandu hidupnya dengan ayat ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Luahan mata, tangan dan telinga, ungkapan kata-kata daripada hati dan kaki. Terima kasih, alhamdulillah, karena dengan kami menjadi penyokong kuat Anda untuk memposisikan dan untuk membawa Anda nanti ke dalam surga. Itu bahasa daripada tangan. Seketika tangan mengenal Allah, mata mengenal hukum, kaki mengenal hukum. Kaki kalau pada saat tidak mengenal syariat, senantiasa kita dibawa ke tempat-tempat maksiat. Mata kalau pada saat tidak mengenal syariat, senantiasa akan terpandangkan kepada perkara-perkara yang haram. Tangan kalau tidak mengenal syariat, citiknya, netbooknya, facebooknya, handphonenya, dan yang seumpamanya, itu kepada benda-benda yang dimurka dan yang dibenci oleh Allah Jalla wa'ala. Begitulah juga dengan nikmat-nikmat yang Allah bagikan kepada kita, tidak ada satupun yang terkecuali. Semuanya itu saat ketika terpandu dengan syariat, terpandu dengan hukum hakam, terpandu dengan kehendak Sang Pencipta yang menciptakannya, yang memberikan kenikmatan dan kelengkapan hidup kepada mereka, demi untuk melahirkan atau mewujudkan generasi yang kenal Allah, yang bakti dan taat. Dengan kumpulan yang ini, sabar dan tabah, sebab mereka akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda nanti pada hari akhirat. Kumpulan yang ini agar dengan mereka meluahkan rasa syukur dan terima kasih mereka kepada Allah. Syukurnya mereka rajinnya beribadah, rajinnya ke masjid, rajinnya berzikir, rajinnya berubudiah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan rasa sabarnya daripada mereka, tidak ada jaringan bisnis, berarti mereka tidak sibuk. Tidak ada rumah yang harus dirawat, tidak ada kebun yang harus diatur, tidak ada kru. Kita sudah jadi kru, kita seorang diri saja. Jadi berarti kita punya peluang banyak untuk kita lebih pasti dan juga untuk lebih taat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka itulah di antara daripada hikmah kenapa dan Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Jadi kenapa tidak disamakan saja semuanya cantik atau semuanya tampan, supaya kelihatan anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mendapatkan satu anugerah senantiasa syakir, yang tidak mendapatkan anugerah daripada Allah senantiasa sabir dan senantiasa zakir lillahi jalla wa ala. Sudah masuk. Nanti ada sesi pertanyaan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
أكبر